cinta tak harus memiliki. Sebelum kita lanjut belajar, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah, ini nggak kebayang banget lah Ustadz Syam ya. Karena aku ngerasain banget bukan anak pertama kakakku meninggal. Sama almarhum papaku meninggal, bukan yang gak sayang sama papa. Tapi lebih kaget, lebih sedih pas kakak meninggal. Karena kalau papa kan udah ada sakitnya. Jadi paling gak kita udah agak ada persiapan hati. Kalau kakak kan mendadak dan masih muda, umur masih 43 tahun. Maksudnya kayak secara logika tuh nggak masuk di kepala dan sehat-sehat aja. Itu tuh kayak cobaan yang sangat-sangat sungguh-sungguh luar biasa sekali. Nah ini gimana nih Ustadz ketika Allah mengambil sesuatu yang sangat kita sayang, kita rasa kita masih memiliki tapi ternyata waktunya sudah habis. Dan kalau misalkan kita sayang sama anak tapi maaf ibadahnya kurang, nanti gimana ya Ustadz ya, apakah kita nanti jadi nggak bisa ketemu sama anak kita nantinya gitu loh. Misalkan anak tersebut kalau kita tanya, Bu kok gak dibangunin sholat subuh sih? Jangan nanti dia marah kalau dibangunin sholat subuh. Jadi sayangnya tuh kebablasan gitu loh. Ternyata waktu kita untuk memiliki dia sudah habis. Nah itu gimana? Mohon tausiahnya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Ada surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya surga Aden. Siapa yang masuk di dalamnya? Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang masuk ke dalamnya adalah dari orang tua mereka, dari pasangan mereka, dari anak-anak mereka. Subhanallah, berarti ada satu tempat di mana Allah mengumpulkan keluarga. Yang pertama mereka berkumpul di dunia, lalu yang kedua mereka akan berkumpul lagi kembali di Jannatul Firdaus atau di Jannah Aden yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, surga Aden. Maka subhanallah, sayang itu bukan hanya pengen bersama terus di dunia. Kalau di dunia mesti ada durasinya. Berapa lama sih durasi kita Bu? Kalau standar Rasulullah SAW 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ada yang mau sampai 100 tahun? Amin insya Allah. Namanya minal muammarin, orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Di antaranya ada sahabat Nabi bernama Hasan bin Thabit. Umurnya 120 tahun. 60 tahun tidak Islam, 60 tahun jadi sahabat Nabi. Bapaknya juga 120 tahun. Bapaknya lagi 150 tahun. Kakeknya lagi. Ini orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan semua jamaah Islam itu indah. Panjang umur, sehat, walafiat. Insya Allah. Tapi panjang umurnya dipakai dengan keberkahan dong. Bagaimana caranya? Meskipun nanti roh ini sudah terpisah dengan raga. Jiwa ini sudah terpisah dengan raga, masuk ke alam barzakh daripada tubuhnya, tapi namanya masih dikenang oleh anak-anaknya sehingga bisa berkumpul kembali di Jannatul Firdaus, bisa kembali berkumpul di Jannatul Aden. Bagaimana caranya? Saling beramal soleh. Bagaimana kalau anaknya kurang soleh? Insya Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ada yang boleh memberi syafaat nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atas izinnya. Tapi saya rasa disinilah bentuk keadilan Allah. Masa effortnya beda, hasilnya sama. Ya, kita ini mungkin tidak bisa se-effort kakek-kakek kita dulu yang Masya Allah. Untuk makan saja harus bertani dulu. Dia jaga betul makanannya, minumannya, segala macam. Sehingga kalau mau berkumpul ya minimal kita samain ibadah kita dengan orang tua kita. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Syam. Itulah pentingnya kita harus selalu berada di lingkungan yang baik. Mungkin kalau kita kurang baik, insya Allah ada orang di sekitar kita yang bisa memberikan syafaat yang baik untuk kita. Masya Allah. Bunda Tuti, baik, boleh dong kita mau belajar sama Bunda Tuti nih. Baik, tentang sesuatu yang pernah kita bantu, temen. Teman misalkan ya kita kasih link channelnya kita ya. Ternyata dia malah asik sendiri tuh. Padahal kita yang bukain jalan. Atau bisa dibilang dia tuh lupa sama kita gitu. Udah sukses lupa sama kita. Harusnya sih secara teori manusia kan ridho sabar aja. Tapi manusiawi dong kalau kita sedih, kecewa, kesel, marah ya kan. Sakit hati ini gimana sih? Sabar. Gitu. Nah harusnya tuh gimana sih Bunda Tuti? Mohon tausiahnya. Baik Kak Caca sayang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada guru-guru kami semuanya. Inilah yang disebut dengan niat awal. Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya setiap amalan kita itu dimulai dengan niat kita. Ada teman kita minta bantuan kepada kita. Ada saudara kita minta pertolongan kepada kita. Kita lihat nih, kita nolong karena apa? Kalau niat kita nolong karena Allah, pastilah kita akan menolong. Ya betul-betul nolong, pure, nggak ada kedepannya nanti kalau saya tolong kamu harus balas jasa ya. Nggak ada. Tapi minimal yang ditolong itu ya ada ucapan terima kasih. Manusia itu nggak usah dibalas banyak-banyak kok. Tapi dengan ucapan, basa-basi, bahasa itu tidak dibeli. Kalau kita sudah ditolong, supaya orang yang menolong juga senang, bukan minta balas jasa. Tapi minimal mengingat dengan ucapan terima kasih, tidak memutuskan silaturahmi. Ingat, dalam kehidupan kita, kesuksesan kita, siapa orang yang sudah berkontribusi sampai kita ini berhasil? Adakah orang yang telah membantu kita? Adakah orang yang telah menolong kita? Ingat, jangan dilupakan. Datangi sekali-kali silaturahmi. Orang yang menolong kita memang ikhlas, tapi kita yang ditolong punten tanpa menggurui. Jangan sampai melupakan jasa orang lain. Kenapa? Karena memang kalau kita sudah berbuat kebaikan, Allah akan mencatatnya, tetap akan mencatat. Ya, kita kan tahu barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji dzarrah, maka akan ada catatannya dalam catatan nanti di yaumul qiyamah. Tapi ketika kita menolong, lalu kita mengharapkan tujuan menolong, saya tolong kamu ya, tapi kelak kamu harus ingat kepada saya. Tidak usah diucapkan seperti itu. Karena terkadang ketika kita menolong itu kita lihat kondisinya. Dan bisa jadi dunia ini kan berputar, roda berputar. Sekarang kita di atas, kita menolong orang lain. Bisa jadi kelak kita di bawah, dia akan menolong kepada kita. Tapi ingat, menolong orang lain itu adalah ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita di bawah orang itu nggak nolong kita, ya udah biarin aja. Iya. Allah nggak tidur ya. Ingat enggak, tapi baiknya sih yang sudah ditolong itu ingat minimal. Iya, tapi kan kebanyakan orang kalau lagi enak nggak inget. Iya betul. Biarin aja ya kan. Baik, jazakallah khair. Baik, jazakallah khair. Bunda Tuti kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Sebagai pengingat ya, harus sadar-sadar diri, ingat kebaikan orang buat kita, bukan kebaikan kita buat orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang jamaah siapa nih yang mau bertanya lagi sama guru-guru kita? Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Angkat tangannya Bu, yang mau bertanya siapa? Ayo semangat ya Bu, yang mana nih? Oke, yang sebelah sini dulu deh. Silahkan Ibu. Ya silahkan ke tengah-tengah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Inar Sumiati dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Ustadz Syam, Ustadz Maulana boleh ke depan, silahkan Ibu Inar. Izin bertanya kepada Ustadz Maulana dan Ustadz Sam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, banyak sekali pasangan yang telah ditinggal oleh pasangannya. Ibu nyinggung saya. Subhanallah. Tapi ini memang terjadi kepada teman saya Pak Ustadz. Iya. Sudah ditinggal selama 15 tahun. Dan tidak berencana menikah kembali. Apakah itu bentuk kesetiaan kepada pasangan? Itu saja Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Baik. Bentuk kesetiaan atau pilihan hidup gitu. Iya, itu gimana? saja. Ustadz Maulana, Ustadz Syam dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah kenapa Islam itu sangat sempurna ya Bu ya. Pernikahan itu disebut dalam Islam hukumnya adalah mubah. Mubah itu boleh, seperti makan, boleh nggak makan gitu. Tapi bisa menjadi sunnah kalau kita mau ngikutin Nabi SAW. Sama dengan makan, kalau jadi ada aturannya jadi makan sunnah namanya. Jadi kenapa Islam tidak mewajibkan menikah? Karena ada juga orang mulia karena menikah. Ada, subhanallah, Ibunda Khadijah mulia karena menikah dan punya anak. Ada juga orang mulia menikah tanpa punya anak, Ibunda Aisyah tuh. Menikah dan tidak punya anak tapi tetap menjadi mulia. Ada juga perempuan tidak menikah tapi tetap mulia. Maryam bintu Imran. Maryam tuh menjadi mulia juga walaupun dia tidak menikah. Subhanallah. Ada juga yang menikah terzolimi sama suaminya tetap mulia. Siapa? Asia. Suaminya adalah Fir'aun. Subhanallah. Jadi hukum menikah itu masing-masing pribadi beda hukumnya. Jadi tidak boleh juga kita masa tidak menikah beda-beda. Imam Ahmad bin Hambal meninggal istrinya pagi, sore hari langsung menikah. Langsung datang muridnya ke rumahnya.
wahai guru, sebenarnya kami datang ke sini bukan untuk apa-apa. Kami bingung, ini mau takziah apa mau tahniah? Istrimu meninggal, kami mau takziah. Tapi kamu baru menikah tadi sore. Kami mau bergembira juga. Jadi bingung nih, mau sedih apa bahagia nih? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya cuma takut ketemu sama Allah dalam keadaan bujang. Saya khawatir, karena saya tahu diriku. Gitu. Tapi ada Imam An-Nawawi, sampai wafat tidak menikah. Jadi beda-beda seseorang tuh. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, Terima keren kasih pertanyaannya, banget Ustaz. Ustadz. Iya Masya Allah. Pilihan tidak menikah seorang wanita kalau tidak menikah setelah meninggal suaminya lebih memilih mengurus anaknya, disiapkan istana di surga. Amin. Karena mau membesarkan, memelihara anak-anaknya, suaminya. Dan semoga bisa bersama suaminya. Karena kalau dia menikah lagi bisa jadi dia tidak bersama suaminya. Bersama suami yang terakhir. Atau bersama suami yang paling bagus agamanya. Kan tidak mungkin kita berkata, kamu mau menikah sama saya harus lebih baik daripada suamiku. Enggak juga kan. Nggak jadi nikah dong kalau Jadi begitu. gitu. Yang kedua, mohon maaf, kalau berkata tadi menyambung dari Ustaz, kalau untuk kemuliaan silahkan. Silahkan. Tapi kalau tidak untuk kemuliaan lebih baik jangan. Untuk menghindari fitnah silahkan. Nah ada pilihan. Kalau laki-laki gimana Ustaz? Laki-laki tidak boleh, harus menikah lah. Maksudnya? Maksudnya siapa? Maksudnya siapa ya? Saya juga nggak tahu siapa maksudnya. Tapi ada namanya kalau kamu mau menikah, menikahlah. Kalau tidak sanggup, puasalah. Maka saya mengambil jalur puasa. Makanya Karena, setiap hari ya, yang puasa. makan gorengannya Ustadz Maulana saya. Karena nggak dimakan sama Ustadz. Jadi puasa itu untuk pengendalian nafsu. Karena saya lebih memilih untuk membesarkan anak-anak saya. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Seperti yang tadi udah disampaikan sama Ustadz Syam ya. Hukum ini adalah berbeda bagi setiap orang. Karena afwan hawa nafsunya, pemikirannya, jalan Ya. pikirnya ya kan. Setiap orang itu berbeda-beda. Baik, udah cukup Ibu? Iya, sudah cukup. Sudah cukup. Iya, terima kasih. Iya. Berito temannya ibu yang 15 tahun. Itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Aduh. Aduh. Enak kalau ngomong. Baik, Beritahu suruh puasa gitu. silakan kembali ke tempat duduk Ibu. Bahagiakan dia. Iya, Masya Allah. Ustadz Maulana boleh sini dulu. Siapa lagi yang mau bertanya? Boleh angkat tangan, Bu. Yang sebelah kiri lagi kali ya, sebelah sini lagi deh boleh. Silahkan Ibu, silahkan. Iya. Bisa disayang-sayang. Dah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Suminar dari Majlis Taklim Al-Hidayah Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Tepuk tangan. Ibu Suminar. Saya mau bertanya kepada Bunda Tuti Mangga, sama Ibu. Ustadz Maulana. Iya, gimana pertanyaannya? Apakah kalau mencintai terhadap sesuatu, Iya. kita harus mencari ridho dan ikhlasnya pada diri kita? Kenapa emang Bu Suminar? Emang ada cerita apa sih Bu? Oh, cerita tentang rasa memiliki terhadap sesuatu majelis taklim. Iya, terus? Gimana Bu? Pertanyaannya gimana Bu? Silakan ulangin. Iya, kalau memang kita mencintai Cinta sesuatu sama majelis ya, taklim. majelis Oh, taklim gitu. butuh bukti atau Bukti iya, gimana? betul iya. begitu. Tepuk tangan dulu dong. Masya Bagus Allah. banget pertanyaannya. Jadi gini Bu, Ibu pernah mencintai sebuah majelis taklim iya. gitu. Iya, tapi Ibu dapat omongan, katanya Ibu cuma ngomong-ngomong doang Iya, gitu ya. maksudnya ya? Jadi Oke. apa buktinya kalau Ibu beneran cinta sama majelis taklim tersebut gitu maksudnya. Nah, itu Jadi gimana? donatur. Memang. Kalau kita Tadi, Mbak. melihat pertanyaan, mendengar pertanyaan itu luar biasa ya. Jadi cinta memang butuh bukti. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, maka taatlah kepada Allah. Ibu dalam mencintai majlis taklim itu udah bagus. Tapi jangan cuma mencintai saja, tapi ibu jarang ke majlis taklim. Nah gitu ya. Iya. Jadi diomongin, cinta doang ke majlis taklim, tapi ngaji enggak. Nah kan jadi omongan maksudnya begitu ya. betul. Cukup pas saya cinta aja ke pengajian, tapi nggak usah ikut-ikut pengajian, tidak cukup. Maka cinta itu harus dibuktikan.
Ya, ada cinta beneran, ada cinta bohongan. Kalau ibu cinta beneran kepada majelis taklim, ibu ikutlah pengajian, ibu ramaikan pengajian, dan ibu ikut apa nih kegiatan-kegiatan yang positif. Saya bantu apa? Karena cinta itu love is the sacrifice. Cinta itu butuh pengorbanan. Iya kan? Kalau ibu cinta ada maulidan, ayo sumbang apa nih? Ayo bantu apa nih? Ayo. Jadi jangan cuman saya cinta aja cinta tapi tidak ada bukti. Gitu maksudnya ya? Oh, Masya Gimana nih Allah. Ustaz Maulana menanggapi omongan orang yang kayak ngomong doang cinta-cinta nggak ngapa-ngapain. Betul. Berkaitan dengan majelis ada 5. Menjadilah 1 sampai 4, tapi jangan jadi yang kelima. Yang pertama, dalam bermajelis menjadilah gurunya. Ya, kalau tidak bisa ngajar, menjadilah muridnya. Gak bisa jadi murid, menjadilah pendengar. Ya cuma aja sekedar datang. Tapi kalau memang tidak bisa ketiga-tiganya, menjadilah pencinta ilmu, pencinta majelis, jadi donatur. Sekali-sekali ibu jadi tuan rumahnya, bikin pengajian di rumah. Atau siapin mukenanya. Atau jilbabnya. Atau karpetnya. Atau karpetnya nyumbang. Iya. Itu paling bagus. Tapi kata Nabi jangan jadi yang kelima. Apa itu? Pembenci majelis. Pembenci ilmu. Ya seperti itu ya Bu. Jadi betul cinta itu harus ada buktinya. Nggak boleh tidak ada buktinya. Jadi kalau pertanyaan ibu emang harus ada buktinya? Harus ada. Harus gitu ada. ya. Sudah cukup ibu sayang? Cukup. Terima kasih Bunda sama Ustaz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk Bu. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak nih buat seluruh jamaah Islam itu indah dan juga kepada guru-guru kami yang sudah memberikan pelajaran pada pagi hari ini luar biasa sekali tentang cinta tak harus memiliki. Bisakah kita mencintai tanpa harus memiliki? Bisa ternyata ya. Bisa ternyata ya. Masya Allah tabarakallah. Insya Allah ada pembelajaran yang baik pada pagi hari ini dan sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.